Kisah ini bermula bukan dari keinginan Nabi Musa, alaihissalam untuk berpetualang, melainkan dari sebuah momen introspeksi yang mendalam setelah teguran halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat hadis sahih dijelaskan, pada suatu hari, Nabi Musa, alaihissalam berdiri berkhotbah di hadapan Bani Israel dengan penuh karisma dan ilmu. Salah seorang dari kaumnya bertanya, "Wahai Nabiullah, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini saat ini?" Dengan keyakinan sebagai seorang rasul yang menerima kitab Taurat dan berbicara langsung dengan Allah Kalimullah, Nabi Musa, alaihissalam menjawab, "Aku." Jawaban ini, meski secara teknis mungkin benar dalam konteks syariat yang diturunkan kepadanya, mengandung sedikit celah di hadapan keagungan ilmu Allah yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur Nabi Musa, alaihissalam karena tidak mengembalikan ilmu tersebut kepadanya. Allah mewahyukan kepada Musa bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hambanya, yang tinggal di pertemuan dua lautan, yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Mendengar hal itu, jiwa pembelajar Nabi Musa, alaihissalam seketika bergejolak. Rasa ingin tahunya mengalahkan egonya. Beliau tidak merasa gengsi, melainkan justru memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan bertemu dengan hamba tersebut untuk berguru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan itu dan memberikan tanda sebagai petunjuk lokasi keberadaan hamba tersebut. Tanda itu adalah seekor ikan asin, ikan yang sudah mati dan diawetkan untuk bekal. Di mana ikan itu hilang secara ajaib dan kembali hidup melompat ke laut, disitulah hamba saleh itu berada. Perjalanan menuju Majma' al-Bahrain. Dengan tekad yang membaja, Nabi Musa, alaihissalam bersiap untuk perjalanan panjang ini. Beliau tidak pergi sendiri, melainkan ditemani oleh seorang pemuda yang saleh dan setia, yaitu Yusha bin Nun, yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Dalam surah Al-Kahf ayat 60, Al-Quran merekam tekad luar biasa Nabi Musa, alaihissalam. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Ini adalah pernyataan dedikasi total dalam mencari ilmu. Mereka berjalan melintasi gurun dan pesisir, membawa bekal seadanya, termasuk ikan asin dalam sebuah keranjang. Perjalanan itu melelahkan, di bawah terik matahari dan dinginnya malam, namun semangat Musa tidak surut. Momen yang terlewat di batu besar. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di sebuah lokasi yang ditandai dengan sebuah batu besar di tepi pantai. Karena kelelahan yang sangat, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Nabi Musa, alaihissalam tertidur lelap di atas batu tersebut. Disinilah keajaiban terjadi. Saat Nabi Musa sedang tertidur, Yusha bin Nun melihat sesuatu yang luar biasa. Ikan asin yang sudah mati di dalam keranjang mereka tiba-tiba bergerak-gerak, hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu melompat keluar dari keranjang dan menceburkan diri ke laut. Al-Quran menggambarkan momen ini dengan sangat indah di surah Al-Kahf ayat 61. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka melupakan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu, membentuk lubang terowongan. Air laut tidak menyatu kembali setelah dimasuki ikan itu, melainkan membentuk seperti terowongan atau jalur yang terlihat jelas. Yusha terkesima melihat mukjizat ini. Namun, mungkin karena rasa kantuk atau gangguan syaitan, ia lupa membangunkan Nabi Musa saat itu juga untuk memberitahukan kejadian tersebut. Ketika Nabi Musa, alaihissalam terbangun, mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan batu besar itu, tanpa menyadari bahwa mereka telah melewati tujuan mereka. Mereka berjalan seharian penuh hingga malam menjelang. Keesokan harinya, rasa lapar dan lelah mulai mendera. Nabi Musa, alaihissalam berkata kepada Yusha, "Bawalah kemari makanan siang kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Al-Kahf 62. Saat diminta menyiapkan makanan itulah, Yusha baru teringat pada ikan asin yang telah hilang. Dengan penuh penyesalan, ia berkata kepada Nabi Musa, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Al-Kahf 63. Mendengar pengakuan itu, bukannya marah,
Nabi Musa, alaihi salam justru berseru girang. Beliau sadar bahwa itulah tanda yang dijanjikan Allah. Itulah tempat yang kita cari, seru Musa. Mereka pun segera berbalik arah, mengikuti kembali jejak kaki mereka sendiri di sepanjang pantai, kembali menuju batu besar tempat mereka beristirahat sebelumnya. Sesampainya kembali di batu besar tersebut, di lokasi di mana ikan itu secara ajaib hidup kembali, yang disebut sebagai Majma' al-Bahrain atau pertemuan dua lautan, mereka menemukan seseorang. Di sana, duduk seorang pria yang tertutup jubah. Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara eksplisit sebagai Khidir dalam ayat ini, melainkan menyebutnya dengan gelar yang sangat mulia dalam surah Al-Kahf ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Hamba inilah yang kemudian dikenal dalam riwayat hadis sebagai Nabi Khidir, alaihi salam. Beliau memiliki ilmu laduni, ilmu hakikat yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbeda dengan ilmu syariat yang dikuasai Nabi Musa, alaihi salam. Nabi Musa, alaihi salam mendekat dengan penuh rasa hormat dan mengucapkan salam. Hamba saleh itu menjawab salamnya dan bertanya siapa dia. Musa menjawab, aku Musa. Hamba itu bertanya lagi, Musa Bani Israel. Musa membenarkan. Inilah momen krusial di mana seorang nabi besar yang agung, Kalimullah, dengan rendah hati meminta untuk menjadi murid. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Namun, Nabi Khidir alaihi salam, dengan ilmu hikmahnya, mengetahui tantangan berat di depan. Beliau menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu, yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Pertemuan awal ini ditutup dengan kesepakatan berat. Nabi Musa bersikeras bahwa ia akan sabar, insya Allah. Nabi Khidir akhirnya mengizinkan dengan satu syarat mutlak Musa tidak boleh bertanya tentang apapun yang dilakukan Khidir sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Di tepi pantai itulah, perjanjian antara dua hamba Allah yang agung ini terikat, membuka tabir untuk perjalanan penuh misteri yang akan menguji batas logika dan keimanan. Setelah pertemuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan dua lautan, Majma' al-Bahrain, Nabi Musa alaihi salam, seorang Rasul Ulul Azmi yang gagah berani dan penegak hukum Taurat, kini berdiri sebagai seorang murid. Di hadapannya adalah Nabi Khidir alaihi salam, seorang hamba Allah yang dianugerahi rahmat khusus dan ilmu laduni, pengetahuan langsung dari sisi Allah yang menembus batas kegaiban. Nabi Musa alaihi salam, dengan segala kerendahan hatinya, telah memohon izin untuk mengikuti Nabi Khidir alaihi salam guna mempelajari ilmu petunjuk yang tidak dimilikinya. Nabi Khidir, yang memahami beratnya hakikat ilmu yang diembannya, awalnya ragu akan kesanggupan Musa. Beliau berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 68. Dan bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu, yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Namun, tekad Nabi Musa alaihi salam sudah bulat. Beliau berjanji akan bersabar, insya Allah, dan tidak akan menentang perintah. Akhirnya, Nabi Khidir alaihi salam menerima permintaan tersebut dengan satu syarat mutlak yang menjadi fondasi perjalanan ini diam. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu, tegas Nabi Khidir. Al-Kahf 70. Perjanjian telah diikat. Sang Kalimullah, yang berbicara dengan Allah, kini harus menahan lisannya. Mereka pun memulai langkah pertama dari sebuah perjalanan yang akan mengguncang nalar dan keimanan. Kedua hamba Allah yang agung itu berjalan menyusuri garis pantai. Debur ombak menjadi musik latar perjalanan mereka yang sunyi. Mereka tidak memiliki kendaraan, dan tujuan selanjutnya menuntut mereka untuk menyeberangi lautan. Berdasarkan riwayat hadis sahih, mereka berjalan hingga menemukan sebuah pelabuhan kecil. Di sana, mereka melihat sebuah perahu kayu yang sedang bersiap untuk berlayar. Perahu itu bukanlah milik saudagar kaya, melainkan milik sekelompok orang miskin yang menggantungkan hidup mereka dari hasil laut.
Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam meminta izin untuk menumpang. Para pemilik perahu, yang berhati bersih, melihat cahaya kesalehan pada wajah kedua orang asing tersebut. Beberapa riwayat menyebutkan mereka mengenali Nabi Khidir alaihissalam. Karena penghormatan yang mendalam, para nelayan miskin itu mempersilakan mereka naik tanpa meminta upah sepeser pun. Ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Di tengah kemiskinan mereka, para pemilik perahu memberikan tumpangan gratis sebagai bentuk penghormatan. Nabi Musa alaihissalam, yang jiwanya selalu bergetar melihat keadilan dan kebaikan, tentu merasakan rasa syukur yang mendalam atas kemurahan hati mereka. Perahu mulai membelah ombak, menjauh dari daratan. Angin laut bertiup lembut, layar terkembang, dan suasana di atas geladak terasa damai. Para nelayan sibuk dengan tugas mereka, sementara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam duduk tenang, menikmati perjalanan. Di tengah ketenangan itulah, ujian pertama dimulai. Tanpa peringatan, tanpa kata-kata, Nabi Khidir alaihissalam bangkit dari duduknya. Beliau mengambil sebuah kapak atau alat pertukangan yang ada di perahu, dan berjalan menuju salah satu papan kayu di bagian dasar perahu. Di hadapan mata Nabi Musa alaihissalam yang terbelalak, Nabi Khidir alaihissalam dengan sengaja memukulkan alat tersebut ke papan perahu. Kerak, kayu itu pecah. Beliau mencabut satu atau dua keping papan, menciptakan lubang yang cukup besar. Air laut seketika mulai merembes masuk. Tindakan itu tampak sangat destruktif, berbahaya, dan tidak masuk akal. Gejolak jiwa sang penegak hukum. Bagi Nabi Musa alaihissalam, yang hidupnya didedikasikan untuk menegakkan syariat dan keadilan, apa yang dilihatnya ini adalah sebuah kekacauan yang nyata. Logika syariatnya berontak hebat. Di benak Musa, tindakan Khidir adalah sebuah kezaliman ganda. Pertama, tindakan itu membahayakan nyawa. Melubangi perahu di tengah laut sama saja dengan upaya menenggelamkan semua penumpangnya. Kedua, ini adalah bentuk ketidakterima-kasihan yang paling buruk. Orang-orang miskin ini telah memberi mereka tumpangan gratis karena kebaikan hati, namun Nabi Khidir membalasnya dengan merusak satu-satunya harta berharga yang menjadi sumber penghidupan mereka. Darah Nabi Musa alaihissalam mendidih melihat ketidakadilan yang kasat mata ini. Lupa sudah beliau pada janji untuk diam. Lupa sudah beliau pada syarat untuk tidak bertanya. Instingnya sebagai pembela kebenaran mengambil alih. Dengan nada protes yang keras, Nabi Musa alaihissalam menegur gurunya, sebagaimana direkam dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 71. Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Khidir alaihissalam menghentikan tindakannya. Beliau menoleh kepada Musa dengan tatapan yang tenang namun menusuk. Beliau tidak marah, tidak juga membela diri atau menjelaskan alasannya saat itu. Beliau hanya mengingatkan Musa pada kontrak awal mereka. Dengan suara yang tenang, Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Al-Kahf 72. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyadarkan Nabi Musa alaihissalam. Beliau seketika sadar bahwa beliau telah gagal dalam ujian pertama ini. Beliau telah melanggar syarat utama, kesabaran dan diam. Musa menyadari bahwa dia menilai perbuatan Khidir menggunakan kacamata logika manusia biasa, padahal dia sedang berhadapan dengan ilmu yang melampaui itu. Dengan penuh penyesalan, Nabi Musa alaihissalam segera meminta maaf dan memohon agar tidak dihukum atas kehilafannya. Beliau berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Al-Kahf 73. Nabi Khidir alaihissalam, dengan kebijaksanaannya, menerima permintaan maaf tersebut. Perahu itu, meski kini cacat dan harus terus-menerus ditimba airnya agar tidak tenggelam, terus melaju. Nabi Musa alaihissalam kembali terdiam, menelan rasa penasaran dan protesnya. Beliau belum tahu, bahwa di balik ufuk sana, ada seorang raja zalim yang sedang merampas setiap perahu yang bagus dan utuh. Lubang yang dibuat Nabi Khidir alaihissalam, yang tampak sebagai kerusakan, sejatinya adalah penyelamatan bagi harta orang-orang miskin itu di masa depan. Ini adalah pelajaran pertama bahwa apa yang tampak buruk di mata manusia, belum tentu buruk dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar.
Setelah peristiwa di atas perahu, di mana logika syariat Nabi Musa alaihissalam berbenturan keras dengan ilmu laduni Nabi Khidir alaihissalam, kedua hamba Allah yang agung itu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka telah turun dari perahu yang dilubangi, meninggalkan para nelayan miskin yang kebingungan namun tetap bersyukur. Suasana di antara guru dan murid ini terasa lebih berat. Nabi Musa alaihissalam, sang kalimullah yang gagah berani, kini berjalan dengan beban penyesalan. Beliau baru saja melanggar janji sucinya untuk diam dan bersabar. Beliau telah menyaksikan bagaimana tindakan yang tampak merusak ternyata memiliki hikmah yang belum terungkap. Hatinya kini bertekad lebih kuat. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan diam. Aku akan bersabar. Perjalanan mereka beralih dari lautan yang luas menuju daratan yang tandus. Mereka berjalan kaki melintasi lanskap yang berbatu dan berdebu. Matahari terasa terik menyengat kulit, seolah menjadi saksi bisu atas ujian berat yang akan segera datang. Ujian pertama adalah tentang harta perahu, sebuah kerugian yang masih bisa diperbaiki. Namun, ujian kedua ini akan menyentuh sesuatu yang permanen, sesuatu yang dalam hukum Taurat yang dipegang teguh oleh Nabi Musa, adalah perkara yang paling sakral kehidupan. Berdasarkan riwayat hadis, setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di pinggiran sebuah pemukiman atau suatu tempat terbuka. Di tengah suasana yang gersang itu, terdengar suara riang tawa. Di hadapan mereka, terlihat sekumpulan anak-anak kecil sedang bermain dengan riang gembira. Mereka berlarian, berkejar-kejaran, penuh dengan energi kehidupan dan kepolosan yang belum ternoda oleh dosa. Pemandangan ini seharusnya menyejukkan hati siapapun yang melihatnya, sebuah oase kehidupan di tengah gurun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam menghentikan langkah mereka, mengamati anak-anak tersebut. Bagi Musa, ini adalah pemandangan fitrah manusia yang murni. Namun, bagi Khidir, yang matanya telah disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat melampaui masa kini, pemandangan itu menyimpan takdir yang berbeda. Tindakan yang tak terbayangkan. Di tengah keceriaan itu, Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba bergerak. Pandangan beliau tertuju pada seorang anak laki-laki tertentu di antara kelompok tersebut. Anak itu tampak sehat, tampan, dan ceria, sama seperti teman-temannya yang lain. Tidak ada tanda-tanda kejahatan atau ancaman sedikit pun pada dirinya. Dengan langkah yang tenang namun tegas, Nabi Khidir alaihissalam menghampiri anak tersebut. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Nabi Khidir memisahkan anak itu dari kelompoknya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk bagi siapapun yang menyaksikannya, terlebih bagi seorang nabi yang membawa hukum keadilan. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 74, kejadian ini digambarkan dengan sangat singkat namun brutal. Maka dia, Khidir, membunuhnya. Beberapa riwayat hadis memberikan detail yang mengerikan tentang bagaimana cara Khidir mencabut nyawa anak itu, tindakan fisik yang cepat dan mematikan. Anak yang beberapa detik lalu tertawa riang itu kini terbaring tak bernyawa di atas tanah berdebu. Sunyi, tawa anak-anak lain terhenti seketika. Jika pada insiden perahu Nabi Musa alaihissalam hanya memprotes, kali ini jiwa beliau terguncang hingga ke dasarnya. Seluruh keberadaan beliau sebagai seorang rasul yang diutus untuk melindungi yang lemah dan menegakkan hukum Allah berteriak menolak apa yang dilihat matanya. Ini bukan lagi soal merusak kayu. Ini adalah pembunuhan. Ini adalah mengambil nyawa seorang anak yang tak berdosa, yang belum mukalaf, belum terbebani hukum syariat, dan yang tidak melakukan kejahatan apapun yang pantas diganjar hukuman mati menurut syariat manapun di muka bumi. Bagi logika manusia dan hukum syariat Musa, tindakan Khidir adalah kejahatan murni yang paling keji. Janji untuk diam menguap seketika di hadapan darah yang tertumpah. Tidak mungkin bagi Musa untuk mendiamkan kemungkaran yang begitu besar di depan matanya. Dengan tubuh gemetar karena amarah yang suci dan ketidakpercayaan yang mendalam, Nabi Musa alaihissalam meledak. Teguran beliau kali ini jauh lebih keras dan menuduh daripada sebelumnya. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 74. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, nukran. Kata nukran yang digunakan Musa di sini bermakna sesuatu yang sangat mengerikan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat diingkari oleh akal sehat serta nurani.
Peringatan kedua yang lebih keras. Nabi Khidir alaihissalam berdiri di samping jasad anak itu. Wajah beliau, yang dipenuhi cahaya tetap tenang, tidak menunjukkan rasa bersalah, keraguan, atau kemarahan balik. Beliau adalah pelaksana kehendak ilahi yang absolut, yang melampaui moralitas manusiawi. Menanggapi ledakan amarah Musa, Nabi Khidir kembali hanya mengingatkan pada kontrak awal mereka. Namun kali ini, nada bicaranya lebih tegas dan menekankan pada ketidaksanggupan Musa secara pribadi. Dalam surah Al-Kahf ayat 75, Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sekiranya engkau tidak akan sabar bersamaku?" Ada penambahan kata, "laka," kepadamu, dalam ayat ini dibandingkan ayat sebelumnya di insiden perahu, yang menunjukkan penekanan bahwa peringatan ini ditujukan khusus pada kelemahan Musa dalam menahan diri. Khidir seolah berkata, "Lihatlah, realitas ini terlalu berat untuk kau tanggung dengan logikamu." Ultimatum terakhir sang murid. Mendengar teguran itu, seperti disiram air dingin, kesadaran Nabi Musa alaihissalam kembali pulih. Beliau tersadar bahwa sekali lagi, beliau telah gagal total. Beliau telah menilai perbuatan yang didasari wahyu ilahi dengan ukuran akal manusia. Beliau telah melanggar janji untuk kedua kalinya, dalam situasi yang jauh lebih dramatis. Rasa malu dan penyesalan yang luar biasa menghantam hati Nabi Musa. Beliau sadar bahwa posisinya sebagai murid kini berada di ujung tanduk. Beliau tidak punya alasan lagi untuk membela diri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keseriusan tekadnya, Nabi Musa alaihissalam memberikan ultimatum terakhir bagi dirinya sendiri. Beliau menetapkan batas akhir dari toleransi gurunya. Beliau berkata dengan penuh kerendahan hati, seperti tertuang dalam surah Al-Kahf ayat 76. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Ini adalah pertaruhan terakhir. Satu pertanyaan lagi, satu protes lagi, maka berakhirlah kesempatan beliau untuk menimba ilmu langka ini. Nabi Khidir alaihissalam menerima syarat itu. Mereka pun beranjak pergi, meninggalkan lokasi tragedi yang membingungkan itu. Jasad anak itu tertinggal di belakang, sebuah misteri ilahi yang belum terpecahkan bagi Musa. Beliau harus berjalan lagi dalam diam, menahan gejolak batin yang luar biasa, menanti hikmah di balik tindakan yang tampak begitu kejam itu. Hikmahnya, bahwa anak itu ditakdirkan menjadi kafir yang akan menyesatkan kedua orang tuanya yang mukmin, baru akan dijelaskan oleh Nabi Khidir di akhir perjalanan. Setelah melewati dua ujian yang mengguncang jiwa, perusakan perahu dan kematian seorang anak, Nabi Musa alaihissalam kini berada dalam titik nadir kekuatannya. Perjalanan panjang melintasi daratan gersang telah menguras fisik sang Kalimullah. Rasa lapar mulai menusuk, dan dahaga menjadi teman setia di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. Namun, beban yang lebih berat adalah janji yang telah beliau ucapkan sendiri. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu." Janji ini menjadi pengunci lisan yang sangat berat. Beliau berjalan di belakang Nabi Khidir alaihissalam dengan kepala tertunduk, merenungi takdir yang sering kali tampak gelap di mata manusia, namun terang benderang dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kini, mereka mendekati sebuah pemukiman, berharap mendapatkan setitik kemanusiaan di sana. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 77, kedua musafir ini tiba di sebuah kota penduduk negeri. Dalam kondisi yang sangat letih dan lapar, mereka melakukan sesuatu yang lumrah bagi musafir, meminta jamuan atau makanan kepada penduduk setempat. Namun, disinilah letak ujiannya. Penduduk kota tersebut bukanlah orang-orang yang mengenal arti kemuliaan tamu. Mereka adalah simbol dari kekikiran dan kerasnya hati. Setiap pintu yang diketuk, dijawab dengan penolakan. Setiap tangan yang meminta bantuan, dibalas dengan ketidakpedulian. Mereka menolak memberikan jamuan sekecil apapun kepada dua hamba Allah yang agung ini. Bagi Nabi Musa alaihissalam, yang dikenal sangat pemurah dan pembela kaum tertindas, sikap penduduk ini adalah penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, beliau tetap diam, mencoba menjaga batas sabar yang telah disepakatinya. Di tengah penolakan yang dingin itu, Nabi Khidir alaihissalam tidak segera mengajak Musa meninggalkan kota tersebut.
Beliau justru berhenti di depan sebuah tembok rumah yang sudah sangat tua dan miring, hampir runtuh, hampir roboh. Tanpa meminta izin, tanpa meminta upah, dan di tengah kondisi tubuh yang lapar, Nabi Khidir alaihissalam mulai bekerja. Beliau menyingsingkan lengan baju dan mulai memperbaiki tembok itu. Beliau menyusun kembali batu-batunya, memperkuat dasarnya, dan menegakkannya hingga berdiri kokoh kembali. Nabi Musa alaihissalam menyaksikan hal ini dengan rasa heran yang tak terbendung. Logika beliau kembali bergejolak. Kita lapar, mereka pelit dan tidak mau menjamu kita. Mengapa engkau justru melakukan pekerjaan berat untuk mereka tanpa meminta imbalan? Minimal, mintalah upah agar kita bisa membeli makanan. Sebagaimana dicatat dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 77, Musa berkata, "Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Mendengar ucapan Musa, Nabi Khidir alaihissalam berhenti bekerja. Beliau menatap Musa dengan ketenangan yang dalam. Inilah saat yang telah diramalkan sejak awal. Kesabaran Musa telah mencapai batas akhirnya yang telah ditetapkan oleh Musa sendiri. Nabi Khidir alaihissalam berkata Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 78. "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan, hikmah, perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Sebelum mereka berpisah jalan, Nabi Khidir alaihissalam menyingkap tabir terakhir. Tembok itu bukanlah sekadar tumpukan batu. Di bawah tembok itu tersimpan harta karun milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Ayah kedua anak itu adalah seorang laki-laki yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga harta tersebut agar tidak ditemukan oleh penduduk kota yang kikir dan zalim itu sampai kedua anak itu tumbuh dewasa. Jika tembok itu runtuh sekarang, penduduk kota pasti akan menjarah harta tersebut dan kedua anak yatim itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nabi Khidir alaihissalam menegaskan bahwa semua tindakannya bukanlah berdasarkan kemauannya sendiri, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 82. Sebuah pelajaran bahwa Allah seringkali menjaga kepentingan orang-orang saleh melalui cara-cara yang tidak masuk akal bagi manusia yang hanya melihat permukaan.